Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Polri baru saja mengumumkan ada 15 aplikasi berbahaya yang ternyata bukan sekadar aplikasi pinjol abal-abal, tapi diam-diam menyimpan malware berbahaya yang bisa mencuri data, meretas HP, bahkan menguras isi rekening korban. Dan yang bikin ngeri, aplikasi-aplikasi ini tersedia di Play Store dan sudah di-download jutaan kali. Pantes saja guys, tahun ini banyak yang kehilangan uangnya karena bankingnya dihack. Aduh, OJK-nya kemana sih? Kok diem aja, malah Polri yang ngumumin hal ini. OJK itu kok nggak peduli banget sama masyarakat Indonesia. Pinjol itu udah menyengsarakan masyarakat dari sisi manapun. Sebagai nasabah kita tahu sendiri, penagihan dari pinjol itu seperti teror dendam kesumat. Bunganya juga tinggi sekali, tenornya juga nggak ngotak. Terus, ini kata Polri ada malware-nya lagi. Aduh, gimana OJK nih? Apa kita mending galbay aja ya? OJK juga nggak pernah peduli dengan kita. Jangankan sama kita, sama pinjolnya pun OJK ini nggak peduli. Udah ada puluhan pinjol yang bangkrut. Vero jadi heran, kenapa pinjol-pinjol masih mau bisnis di sini ya? Apa karena aliran dananya dari judi online, jadi mereka masih mau bisnis di Indonesia? Kalau pinjol dapat aliran dana dari judi online, berarti itu udah kriminal. Dan pastinya pinjol harus ditutup bahkan dihukum pidana. Tapi, ya, kembali lagi sih. Kita masih hidup di Indonesia, jadi kayaknya mending galbay aja daripada nyemplung ke dunia pinjol dan rugi dunia akhirat. Nah, daripada sibuk mikirin OJK yang nggak ada habisnya, mending kita tengok aplikasi pinjol apa saja yang ada malware atau virusnya. Yang pertama, Rupiah Kilat, dana cair 1 juta download. Yang kedua, Kreditku, uang online, 500.000 download. Yang ketiga, Dana Kilat, pinjaman kecil 500.000 download. Yang keempat, Happy Money, 1 juta download. Yang kelima, Cash Loan, 500.000 download. Atau kalian bisa pause video ini dan lihat daftar pinjol yang dirilis oleh Polri ini. Nah, Polri juga menghimbau kepada kita semua agar kita menghapus semua aplikasinya. Namun, menurut Vero, kita juga harus menghapus aplikasi pinjol-pinjol OJK yang ada di HP kita. Karena Vero menaruh curiga yang sangat besar kalau pinjol-pinjol yang ada malware-nya ini juga terafiliasi dengan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Jadi masih mending HP kita terbebas dari semua aplikasi pinjol penyengsara masyarakat ini. Kita juga sudah tidak percaya lagi pada pinjol legal. Menurut Vero, pinjol legal atau ilegal itu sama saja. Pertama-tama, saya ingin bilang kepada Anda yang sedang terjerat pinjol. Hidup itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Sebagai manusia, kita sering bertanya, kenapa sih hidup selalu penuh dengan masalah? Sebenarnya, masalah itu adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Apakah Anda tidak heran? Kenapa bisa sampai terjerat pinjol? Jawabannya adalah karena ada makna di baliknya. Masalah pinjol ini bisa jadi tanda bahwa Anda sedang disiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Setiap hari, Anda pasti berdoa kepada Tuhan, memohon rezeki yang lancar, uang yang lebih banyak, dan kehidupan yang lebih baik. Percayalah, doa Anda didengar oleh Tuhan. Namun, Tuhan tahu apa yang harus Anda lalui agar Anda bisa sampai pada rezeki besar itu. Uang tidak jatuh begitu saja dari langit. Anda perlu belajar mengelola uang. Anda perlu memahami sifat uang itu sendiri. Dengan terjerat pinjol, sebenarnya Anda diberi kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, kesempatan untuk memahami bagaimana cara mengatur keuangan, agar nanti, ketika Anda sudah kaya raya, Anda tidak jatuh miskin lagi. Tuhan tidak ingin Anda kembali sengsara. Karena itu, hutang pinjol ini bisa jadi jalan belajar. Jika Anda berdoa ingin menjadi kaya dan bebas finansial, maka inilah jalannya. Kesempatan untuk mengenal uang seperti yang dialami orang-orang sukses lainnya. Anda sering mendengar nasihat motivasi sukses dari tokoh dunia seperti Jack Ma, Bill Gates, atau Elon Musk. Tapi kenapa, meski banyak motivasi yang tersebar, masih banyak orang hidup miskin? Jawabannya sederhana. Kunci kesuksesan tidak ada pada orang lain. Bukan pada motivasi, bukan pada kata-kata indah. Kunci kesuksesan ada pada diri Anda sendiri. Yang bisa menjadikan Anda sukses hanyalah diri Anda. Diri Anda yang mau belajar, mau mengerti, dan mau menerima kesempatan dari Tuhan. Ada fakta menarik, orang yang terlalu sering mendengarkan motivasi sukses justru sulit untuk sukses. Kenapa? Karena mereka tenggelam dalam fantasi. Mereka berimajinasi seolah sudah sukses, hanya karena mendengar kata-kata indah.
Padahal, orang yang benar-benar sukses jarang sekali mendengarkan motivasi. Bukan karena mereka sudah sukses, tapi karena mereka tahu yang bisa membuat sukses adalah tindakan nyata. Mereka belajar dari pengalaman, dari rintangan, dari perjalanan hidupnya sendiri. Motivasi bisa diucapkan oleh siapa saja, bahkan orang yang hidupnya jauh dari kata sukses. Tapi yang benar-benar bisa mengubah hidup Anda hanyalah diri Anda sendiri. Sekarang, mari kita balik lagi ke pinjol. Banyak orang sangat takut dengan gagal bayar. Padahal, kalau Anda menyambut gagal bayar dengan lapang dada, dengan sukacita, maka itu bisa menjadi titik balik hidup Anda. Bayangkan, Anda berkata kepada gagal bayar, "Silakan datang. Saya sudah menunggu. Saya akan belajar dari kamu." Ketika Anda bisa menerima keadaan itu, maka sebenarnya Anda sedang membuka jalan baru menuju kesuksesan. Dan ternyata, Tuhan memang sudah menyiapkan jalan itu untuk Anda. Jadi, kita sepertinya tidak perlu terlalu bergantung kepada OJK. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya, yang bisa menyelamatkan hidup kita bukanlah lembaga atau aturan dari luar. OJK memang ada untuk mengawasi dan memberi perlindungan. Tapi, apakah OJK bisa datang langsung ke rumah kita, lalu membereskan semua hutang pinjol kita? Tentu tidak. Yang benar-benar bisa menyelamatkan hidup kita hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi masalah? Bagaimana kita mengelola uang? Bagaimana kita mengubah pola pikir kita tentang rezeki dan hutang? Kalau kita hanya menunggu OJK untuk melindungi, maka kita akan selamanya bergantung pada orang lain. Padahal, Tuhan memberikan kita akal, hati, dan kesempatan untuk belajar dari masalah ini. Dengan kata lain, masalah pinjol ini bukan hanya tentang hukum dan aturan, tapi lebih dalam dari itu. Masalah pinjol ini adalah tentang bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Kalau Anda berhasil menguasai diri, maka tanpa bantuan OJK pun, Anda bisa keluar dari jerat pinjol. Bahkan, Anda bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sukses di masa depan. Baiklah, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun sebelum itu, Vero ingin mendoakan kalian semua. Yuk, kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.